Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sarah, Mutiara Putri, Novia, dan Anggit akan mempresentasikan materi bab 3 mengenai tanggung jawab sosial dan etika manajerial yang kami ambil contoh di PT Marimas Putra Kencana yang terletak di Semarang. Berikut merupakan gambaran umum mengenai PT Marimas Putra Kencana. PT Marimas Putra Kencana adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi makanan dan minuman. Perusahaan ini terletak di kawasan industri Candi, Jalan Gatot Subroto, Kota Semarang. Perusahaan ini awalnya merupakan perusahaan yang berbasis home industry yang didirikan oleh Haryanto Kusuma Halim dan dikelola dengan sistem manajemen keluarga. Sampai akhirnya, perusahaan ini terus berkembang menjadi perusahaan berskala nasional yang memproduksi dan mendistribusikan barang sampai ke pelosok Indonesia. PT Marimas Putra Kencana telah menerapkan Quality Management System ISO 9001 dan 2000 yang telah disertifikasi oleh Badan Sertifikasi dari Australia, juga mendapat sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia dan terdaftar pada BPOM. Berikutnya program pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, penanaman pohon mangrove serta pemberian pengetahuan dan informasi ekosistem mangrove sejak dini. Kedua, pelatihan kemasan daur ulang. Ketiga, bantuan sumur artesis. Keempat, program warung cantik dan kredit tanpa bunga. Kelima, beasiswa. Dan yang keenam, lomba guru kreatif. Terdapat beberapa prinsip tanggung jawab sosial PT Marimas. Yang pertama, prioritas perusahaan. PT Marimas sudah melakukan berbagai program tanggung jawab sosial, namun dalam pelaksanaannya masih belum menyeluruh, karena belum menjadikan tanggung jawab sosial sebagai prioritas utama. Kedua, manajer terpadu. Manajer PT Marimas belum mampu mengintegrasikan setiap kebijakan dan program dalam aktivitas bisnisnya. Ketiga, proses perbaikan. PT Marimas belum melakukan kegiatan evaluasi secara berkesinambungan pada setiap kebijakan, program, dan kinerja sosial. Keempat, pendidikan karyawan. PT Marimas telah melakukan motivasi terhadap karyawan melalui program pendidikan dan pelatihan. Yang kelima, pengkajian. PT Marimas belum melakukan pengkajian terlebih dahulu mengenai dampak sosial dari aktivitas usahanya, terutama dalam pengelolaan limbah. Prinsip tanggung jawab sosial PT Marimas yang selanjutnya yaitu produk dan jasa. Pengembangan produk sudah dilakukan dengan baik, hanya saja limbah dari kegiatan tersebut belum diolah dengan baik yang memberikan dampak negatif secara sosial. Selanjutnya yaitu informasi publik. PT Marimas telah memberikan informasi tentang penggunaan dan pemanfaatan limbah kemasan dari produknya yang dijadikan tas dan bernilai ekonomis. Selanjutnya yaitu fasilitas dan operasi. PT Marimas belum melakukan pengembangan, peranangan, dan pengoperasian fasilitas, serta menjalankan kegiatan dengan mempertimbangkan temuan yang berkaitan dengan dampak sosial. Selanjutnya yaitu penelitian. PT Marimas kurang mendukung suatu riset atas dasar sosial dari limbah yang dihasilkan sehubung dengan kegiatan usahanya. Selanjutnya yaitu prinsip pencegahan. Upaya yang dilakukan PT Marimas belum maksimal dalam pencegahan dampak sosial yang bernilai negatif. Selanjutnya yaitu kontraktor dan pemasok. PT Marimas belum mendorong kontraktor dan pemasok untuk mengimplementasikan prinsip tanggung jawab sosial. Selanjutnya yaitu siaga menghadapi darurat. PT Marimas sudah menyusun dan merumuskan rencana emergensi dalam menghadapi keadaan darurat. Selanjutnya adalah transfer best practice. PT Marimas belum sepenuhnya berkontribusi pada pengembangan dan transfer bisnis praktis sepanjang tanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sektor publik. Selanjutnya yaitu memberikan sumbangan. PT Marimas sudah memberikan sumbangan dalam bentuk beasiswa, program warung cantik, dan kredit tanpa bunga yang menunjukkan dan meningkatkan kesadaran sosial. Dan yang terakhir adalah keterbukaan. PT Marimas tidak menumbuh kembangkan budaya keterbukaan dan dialogis dalam lingkungan perusahaan dan dengan unsur publik.
PT Marimas merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman. Dalam menjalankan aktivitasnya, PT ini menghasilkan sisa dari kegiatan usahanya yang disebut limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3. Limbah ini merupakan sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung antara lain zat atau komponen lain yang dapat mencemarkan atau merusak lingkungan dan juga membahayakan kesehatan. Limbah tersebut merupakan limbah dalam bentuk cairan pekat berwarna hitam, berbau sangat tajam, dan mengakibatkan warga sekitar Sungai Kelampiasan mengalami pusing dan mual karena menghirup bau limbah cairan tersebut. Kasus pencemaran limbah PT Marimas ini telah terjadi sejak tahun 2011 yang lalu, namun sampai sekarang belum terselesaikan. Limbah masih saja ditemukan setiap harinya di aliran Sungai Kelampiasan. Hal terparah dari pencemaran limbah tersebut adalah air sumur warga yang merupakan sumber air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari tidak dapat dipergunakan lagi karena sudah tercemar oleh limbah. Air sumur tersebut menjadi sangat kotor dan berbau tajam karena sudah bercampur dengan air limbah. Selain itu, Kampung Kelampiasan merupakan daerah rawan banjir yang mana setiap kali hujan deras, kampung ini akan dilanda banjir. Banjir tersebut juga bercampur dengan limbah dan mengakibatkan gatal-gatal dan juga penyakit lainnya yang dialami oleh warga sekitar. Penyelesaian kasus oleh PT Marimas. PT Marimas menyelesaikan kasus di luar pengadilan. PT Marimas memperbaiki saluran limbah yang pernah jebol dan memberi bantuan berupa sumur artesis. Sumur artesis tidak didapatkan oleh semua warga, sehingga ada beberapa warga yang membuat sendiri dan ada pula yang menggunakan PDAM, sehingga warga merugi karena perlu mengeluarkan biaya tambahan. Nah, PT Marimas juga masih membuang limbah di Sungai Kelampisan dan melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Jadi kesimpulannya adalah pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh PT Marimas sudah diwujudkan dalam berbagai program. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih belum maksimal dan masih ada beberapa hal yang dilanggar oleh PT Marimas sehingga masih menjadi permasalahan antara pihak perusahaan dengan warga sekitar terutama mengenai penanggulangan limbah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.